Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas motor diesel, yaitu tentang sistem pemasukan udara, motor diesel alami, turbo intercooler, supercharger. Baik, kami dari kelompok 3 memiliki anggota sebagai berikut, yaitu yang pertama Habibul Ikram, yang kedua Gemma Fardi Harfan, yang ketiga Angelia Feni Putri. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu tentang sejarah supercharger dan turbocharger. Supercharger ditemukan oleh G. Jones of Birmingham pada tahun 1848. Pertama kali alat ini digunakan untuk peleburan biji metal sebagai alat industri, kemudian diterapkan pada mesin 2 tak di tahun 1878 dan pada mesin 4 tak pada tahun 1885. Sedangkan turbocharger aja ditemukan oleh Sir Alfred Bucci pada tahun 1915. Tujuan alat ini diciptakan untuk menyempurnakan alat-alat atau kendaraan perang pada Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai 1918. Alat ini pertama kali dipakai untuk pesawat tempur dengan tujuan untuk mensuplai oksigen dari atmosfer dan menekannya ke ruang bakar yang memanfaatkan sisa gas buang. Alasan pesawat tempur memakai itu agar sebab pada ketinggian di atas 2000 feet atau 2000 kaki kekurangan suplai oksigen, sehingga pesawat kehilangan power, bahkan kehilangan daya, sehingga mesin sering mati pada ketinggian tersebut. Maka diciptakanlah turbocharger. Kenapa pada saat itu tidak memakai supercharger, sedangkan supercharger sudah dulu ditemukan oleh turbocharger? Sekitar setengah abad sebelum ditemukan turbocharger, alasan jika pesawat tempur memakai turbocharger, maka kapasitas mesin harus besar, sebab supercharger menggunakan daya dari mesin untuk mensuplai arus ke ruang bakar. Jika kapasitas mesin besar, maka bahan bakar dan bobot mesin pun meningkat. Maka dari itu, setiap tidak cocok pada mesin pesawat tempur. Berikut gambar tentang sistem pemasukan udara secara alami atau natural aspirated. Natural aspirated merupakan sistem pemasukan udara ke dalam ruang bakar secara alami. Hisapan piston saat langkah intake mengakibatkan udara luar mengalir melewati Prague cleaner air cleaner intake manifold karena terjadi kevakuman di ruang bakar. Apabila terjadi hamparan pada air charger dan sistem intake, kerapatan udara yang dihisap menjadi sangat rendah dibanding kerapatan udara atmosfer. Karena jumlah udara terbatas, maka bahan bakar yang diinjeksikan juga terbatas, sehingga tenaga yang dihasilkan juga terbatas.
Berikutnya akan dibacakan oleh Gema. Baik, sistem pemasukan udara secara turbo. Di bawah adalah gambar komponen dan cara pemasukannya yang dibantu oleh turbo dan intercooler. Turbocharger adalah sebuah mesin kompresor atau signifugal vulgar yang mendapat daya dari turbin yang tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan di mesin pembakaran untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang masuk ke mesin. Kunci keuntungan dari turbocharger adalah mereka menawarkan semua peningkatan yang lumayan banyak dalam tenaga mesin, hanya dengan sedikit menambah berat. Fungsi turbocharger: 1. Membantu menjaga tenaga mesin pada dataran tinggi. 2. Menambah tenaga mesin atau horsepower. Turbocharger menyediakan lebih banyak udara ke dalam mesin sehingga memungkinkan lebih banyak bahan bakar dapat dibakar. Sistem operasi turbocharger: gas buang memutar turbin. Karena kompresor dan turbin berada pada satu poros, maka kompresor turut berputar. Bertambah cepat kompresor berputar, maka bertambah banyak udara yang dimasukkan ke dalam sistem udara yang memperbesar tekanan density. Persaingan tekanan udara disebut dengan BOS. Sistem pemasukan udara secara turbo intercooler. Ini gambar turbo dengan intercooler. Komponen satu ini harus bekerja optimal agar kerja turbo itu sendiri selalu memberikan tenaga yang prima pada sebuah mobil. Layaknya sebuah radiator, intercooler juga bertugas untuk menjaga suhu ideal. Namun, yang disejukkannya hanya komponen turbo saja. Jadi, jika intercooler rusak atau bermasalah, maka sistem kerja turbo tidak maksimal. Hal ini bisa merembetkan ke performa mesin yang menurun. Cara kerja intercooler. Intercooler bekerja dengan tujuan mendinginkan udara yang dikeluarkan dari turbo. Udara dari turbo yang panas akan didinginkan sehingga udara lebih dingin masuk ke ruang mesin setelah melewati intercooler. Komponen ini sendiri bekerja menggunakan prinsip termodinamika pada bagian dalam intercooler. Terjadi konveksi dan industri, perpindahan panas akibat penggerakan fluida. Desain intercooler sendiri terdiri dari pipa dan diantaranya ada sirip untuk mendinginkan. Sistem pemasukan udara secara turbocharger. Di bawah adalah gambar supercharger dan rangkaiannya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh saudara saya, Habibul Ikram. Sistem pemasukan udara secara supercharger. Di bawah adalah gambaran dari sistem supercharger. Prinsip kerja supercharger sebenarnya sama dengan turbocharger, yaitu dengan memanfaatkan udara dan memasukkannya secara paksa atau force induction ke ruang bakar. Perbedaan utama terletak dari sumber daya untuk melakukan force induction yang dimaksud. Jika turbocharger menggunakan gas buang pada exhaust untuk menggerakkan turbin, supercharger menggunakan daya mesin untuk menggerakkan turbin yang digunakan untuk memanfaatkan udara dan mengalirkannya ke ruang bakar. Gerakan pada crankshaft
mesin disalurkan melalui bar ke bule pada supercharger. Putaran bule yang terhubung pada turbin supercharger akan menyedot dan memanfaatkan udara. Kemudian udara yang terkompresi akan dialirkan ke ruang bakar sehingga meningkatkan tekanan di ruang bakar. Kelebihan dan kekurangan supercharger dan turbocharger. Pemanfaatan udara dan force induction supercharger membuat kerapatan udara di ruang bakar meningkat. Peningkatan kompresi udara ini dikombinasikan dengan suplai bahan bakar yang cukup akan menghasilkan output tenaga yang lebih besar daripada naturally aspirated. Berbeda dengan turbocharger yang membutuhkan tekanan gas buang yang memadai untuk memutar turbin. Supercharger menggunakan tenaga mesin sehingga supercharger sudah dapat bekerja dari RPM bawah. Karakteristik ini membuat supercharger tidak mengalami jeda atau turbo lag yang dialami oleh turbocharger. Karena menggunakan daya dari mesin untuk memutar turbin, maka mesin akan terbebani. Kondisi ini akan membuat efisiensi lebih rendah dan konsumsi BBM lebih boros dari mobil yang mengadopsi turbocharger. Supercharger jarang diaplikasikan pada mobil yang beredar di Indonesia karena karakteristiknya yang tidak seefisien turbocharger dalam pembakarannya. Padahal, supercharger tidak memiliki jeda atau turbo lag seperti yang terjadi pada turbocharger. Pada VW Golf TSI, mesinnya mengaplikasikan supercharger dan turbocharger sekaligus. Supercharger bekerja pada RPM bawah, sedangkan turbocharger bekerja pada putaran atas. Kombinasi ini membuat turbo lag tidak terjadi pada putaran bawah dan efisiensi tetap terjaga ketika RPM atas karena supercharger berhenti bekerja. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.